kalau tidak ada bangsa Arab yang datang ke Indonesia, barangkali naudzubillah kita masih menyembah pohon, menyembah batu, menyembah dan lain sebagainya. Berkat ada orang Arab datang. Padahal kata sembahyang sendiri, jauh sebelum ada agama, kata sembahyang itu sudah ada. Yang kita ngomong berdoa, bahasa Indonesia, kalau di bahasa Jawa kan bukan sembahyang, tapi nyenyuwun, berdoa, memohon. Kata sembah tidak ada di situ, benar nggak? Nah, kata sembah tidak ada. Makanya pertama ajaran leluhur kita adalah sembah. Sembahyang itu artinya apa? Menyembah yang itu Tuhan, sebutan bagi orang Jawa. Leluhur kita Jawa, Bali, Sunda menyebut yang itu Tuhan. Maka kamu agama apa saja yang penting sembahyang. Bahkan sebelum ada apa istilahnya lentinte, leluhur kita sudah melaksanakan ini, mengaturkan, mengungkapkan rasa kasih dengan bunga dan pewangi. Dasar spiritualnya adalah welas asih tanpa wates dan alasan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu maha welas asih, artinya dari Jawa tadi welas asih tanpa wates dan alasan. Maka ketika kita dalam laku dan lelaku ini melakukan hal yang sama, maka itulah manunggaling kawula Gusti. Tidak peduli agamamu apa, tidak peduli sukumu apa, rasmu apa, welas asih tanpa wates dan alasan. Artinya cinta kasih ini tanpa batas dan alasan. Tidak ada alasan karena satu agama baru kamu mengasihi saya, karena satu ras kamu baru mengasihi saya. Tidak ada. Luar biasa dulu, tepuk tangan dulu. Di mana leluhur kita memberikan spiritual yang luar biasa dan kemudian berusaha dihancurkan oleh dogma-dogma. Dan satu lagi, budaya kita lebih baik dari budaya Arab. Ini parah nih. Tenang. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Bahkan berani mengawini Syarifah. Waliyahulillah, gimana itu modal syafaat? Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Kalau lo kan muka lokal, hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Dan satu lagi, budaya kita lebih baik dari budaya Arab. Yaman tuh masih primitif. Jadi rombongan kakek satu datang kemari apa? Ini bangsa meningkatkan baik. kualitas hidup ya. Bangsa baik bisa meningkatkan kehidupan lebih baik. Ini bangsa beradab. Berbudaya bahasa Indonesia, tapi kita bergaya-gaya Arab. Ini pengingkaran terhadap leluhur. Budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya. Dan satu lagi, budaya kita lebih baik dari budaya Arab. Mari kita belajar sejarah. Ada yang Islam jangan hanya baca Islam saja, yang Kristen jangan hanya baca Kristen saja. Jangan katak dalam tempurung. Anda mengatakan agama saya paling baik, ini yang paling akhir. Lah rohmu kuwi tok, ora roh sing liyane. Dunia masih perang salib. Sudah ada Bhinneka Tunggal Ika coba. Ernest Renan itu baru ngomong bahwa satunya agama tidak menjadi faktor berdiri kokohnya sebuah negara di masyarakat majemuk. Ketika Belgia sama Belanda pecah, 600 tahun sebelum Ernest Renan, Tan Tular sudah mengatakan Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruwa. Bangsa kita ini bangsa besar, jangan ikut-ikut Afghanistan. Coba bandingkan sekarang, cari rujukan hukum, cari rujukan sejarah, di mana yang menandingi dalam hal mengelola kemajemukan selain Indonesia.
Ini sistem Majapahit ini. Itulah sebabnya maka para founding father itu merujuk tata negara, merujuk pola kebinekaan Majapahit. Begitu Majapahit runtuh, apa yang terjadi? Kasus Syekh Tiji Jenar, kasus Kebo Kenongo. Karena agama formulanya berbeda, terjadi kriminalisasi. Coba mari kita belajar sejarah. Sejarah yang sulit dibantah bahwa Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda sendiri dari para penjajah. Dikatakan batil, bukan jihad. Masya Allah. Ini pernyataan seperti ini sebenarnya antek Belanda atau tidak? Lalu bagaimana kalau kita menjelaskan ini bukan antek Belanda? Lalu bagaimana sih?